Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin. Alhamdulillah, sharing video lagi ya. Jadi ini pagi-pagi setelah sholat subuh, aku mau langsung ke warung yang deket rumah aja, karena di rumah lagi banyak kerjaan gitu ya. Jadi ya sudah, belanjanya di warung yang deket rumah, karena aku ngejar beli daging buat adek Kanza. Kalau misalnya nggak habis subuh itu biasanya nggak kebagian. Dan kalau di dekat rumah memang nggak lengkap gitu ya, kayak barusan itu sayurannya aja cuma kayak gitu aja gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah, sedapatnya aja, yang penting dapat daging. Dan ini sampai rumah aku langsung mau bikin untuk makanannya adek Kanza. Tadi udah aku pisahin gitu ya. Jadi daging dari satu bungkus yang kurang lebih isinya 1 ons itu aku bagi jadi 7 apa 6 gitu ya. Pokoknya dibagi buat per hari gitulah ya makannya. Terus itu tadi langsung aku rebus di air yang sudah mendidih, sama ini aku tambahin sepotong tempe dan juga labu kuning. Untuk sarapan anak-anak dan suami sama aku juga, itu aku udah goreng perkedel dari ibu mertua. Perkedelnya udah tinggal goreng, terus dikasih sama telurnya juga, tapi telurnya sama suami itu malah dikukus di atasnya nasi. Katanya mau buat Kanza, jadi ya sudahlah, nggak apa-apa, mana dikukus tiga-tiganya lagi. Jadi ya sudah, itu perkedel aku gorengnya pakai tepung sajiku bagian luarnya, atau buat balurannya gitu ya. Nah ini untuk buburnya adek Kanza, aku tinggal nambahin nasi sama tempe dan juga labu yang udah aku potong-potong. Udah gitu aja, simple banget pokoknya. Dan ini tuh kan tuh tadi senyum lagi. Oke, anggap aja keriwahan aku tadi pagi itu udah selesai. Terus ini aku mau lanjut nerusin bikin es jelly yang sempet tertunda ya teman-teman, karena kan jualan itu sampingan, prioritas tetap anak-anak gitu. Yang penting pagi anak-anak udah selesai makan, udah selesai ini dan itu, berangkat sekolah gitu ya. Jadi ya sudah, karena ini video aku ambil pas anak-anak hari pertama mulai sekolah. Di tempat aku itu masuknya tanggal 2 ya teman-teman, setelah liburan kenaikan kelas, liburan semester sama tahun baruan gitu, masuknya tanggal 2 gitu ya. Jadi ya sudah, setelah selesai semuanya, ini aku lanjut nerusin bikin esnya ini aku bilangnya es jelly ya teman-teman. Jadi jelinya itu Nutrijel biasa gitu, dimasak sesuai instruksi gitu, terus dipotong-potong. Aku motongnya pokoknya ya pengennya kotak-kotak ya, tapi kan nggak bisa sempurna, jadi nggak apa-apa, ngasal aja nggak apa-apa ya. Terus habis itu untuk adonan yang putihnya itu aku pakai SKM, air, dan juga aku kasih Nutrijel. Jadi nanti pas jadi es itu dia tetap lembut esnya ya. Oke, untuk bikin esnya ini juga aku anggap aja udah selesai lah ya, karena kalau di videoin semua ini bakalan lama banget. Ini lanjut aku mau blender makanannya adek Kanza yang tadi sudah dimasak ya. Jadi kalau biasanya aku itu blenderinya per tiap mau makan ya. Jadi misalnya pagi, siang, sore ya aku blendernya 3 kali. Tapi biar gampang gitu ya, jadi ya udah sekarang tuh langsung aja aku blender jadi satu, karena pernah lihat video tutorialnya orang gitu ya. Terus kayak iya juga sih gitu, kayak lebih simple, lebih cepet juga, satset gitu ya, karena nggak tiap mau makan blenderin. Jadi ini langsung aja aku bagi jadi 3. Nanti yang 2 itu aku taruh di kulkas, jadi pas mau makan tinggal dikeluarin, terus kayak direndam di air panas gitu ya, biar nggak dingin dan biar tetap hangat gitu. Jadi lebih simple dan lebih praktis sih, alhamdulillah. Dan videonya aku lanjut lagi siang hari, ini persiapan mau
masak untuk makan siang ya. Ini tempe yang tadi aku beli, ini 2000 seperti biasa ya. Ini aku potong-potong memanjang gini, mau aku pakai buat campuran tumis kacang panjang. Jadi ya masak seadanya aja gitu ya, yang penting bisa makan. Udah begini aja alhamdulillah enak. Terus ini aku lanjut mau manasin minyak, dan sambil nunggu minyaknya panas, ini tadi kan aku beli kacang panjang juga. Untuk kacang panjangnya ini mau aku tumis, dan satu piketnya ini harganya 1000 ya. Ada yang isinya 4, ada yang isinya 5. Untuk bumbu tumisan sayurnya aku nggak bikin lagi ya. Ini aku punya sambal, sisaan sambal cumi masih ada, jadi ya udah aku ambil aja sebagian gitu ya. Jadi nggak usah ngulek-ngulek bumbu lagi, udah aja tinggal aku tambahin gula karena ini lumayan pedes banget biar anak-anak nggak kepedesan ya. Terus langsung aja ini aku masukin tempenya. Untuk tempenya nggak aku goreng dulu biar ada rasa kayak sensasi tempe mentah gitu ya, itu menurut aku enak kok. Untuk kacangnya ini nggak aku pakai semua, jadi aku pilihin yang masih kayak muda banget gitu. Rencananya aku kepengen bikin sambal pencok gitu ya besok. Jadi ya sudah, karena ini menurut aku kacangnya lumayan banyak, karena kan makannya itu cuma siang dan juga malam ya. Daripada lebih, jadi mending aku pisahin aja buat besok. Lumayan ya, ada menu tambahan besok tanpa harus beli sayurnya. Oke, lanjut. Di sini aku mau ngasih garam karena kan sambelnya tadi ya garamnya cukup buat sambelnya doang ya kan, sedangkan ini ditambahin komponen yang baru yang banyak, ada tempe dan juga kacang panjang, jadi harus ditambahin garam dan juga kaldu jamur. Ini pernah ada yang nanya kan, kaldu jamurnya aku yang totole itu gampang menggumpal apa enggak. Ini kalau misalnya dingin dia pasti kayak menggumpal kayak barusan gitu, tapi diteken pakai sendok aja dia bakalan balik lagi ke bentuk semula. Jadi tetap aman ya, karena bukan yang jadi basah dan benyek gitu. Terus lanjut itu aku tambahin saus tiram dan langsung aja masukin kacang yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih pastinya ya. Udah tinggal diaduk-aduk aja, biarkan sampai dia matang ya. Ini aku tambahin air lagi biar kayak ada kuah-kuahnya gitu ya. Tapi ternyata ini toeng, ada telur. Ini ada Mas Dio karena baru pertama masuk sekolah, jadi jam 10 udah pulang. Dia minta telur, kirain mau langsung dimakan, ternyata ditaruh di sini. Ya bener sih, karena kan telurnya dingin ya. Karena itu sisaan aku bikin risol mayo masih ada, biasanya aku taruh di kulkas kan. Nah dia minta, aku pikir mau langsung dimakan, ternyata diangetin dulu. Emang pinter masak itu anakku yang satu. Dan itu ternyata udah udah terlalu sat airnya karena kelamaan. Adik Kanza sempat nangis, jadi sempat ditinggal. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa, meskipun terlalu matang tapi nggak apa-apa, kayak masakan emak jadinya ya. Nggak apa-apa lah, alhamdulillah. Padahal aku lebih suka kalau yang masih krenyes-krenyes gitu si kacangnya, jadinya malah empuk banget. Tapi ya sudah, nggak apa-apa karena sudah terlanjur. Terus lanjut di sini aku juga mau goreng tulang ayam. Jadi aku tuh kalau misalnya ada Jumat berkah yang menggunakan ayam, filetan ayam gitu, biasanya tulang-tulangnya ini nggak aku buang, tapi aku simpen di freezer karena kan lumayan bisa buat lauk gitu ya. Karena di beberapa tempat untuk tulangan ayam begini aja dijual, masa aku yang punya harus dibuang sih ya kan. Jadi ya sudah, biasanya aku simpen. Terus kali ini mau aku masak, mau aku goreng tepung aja yang paling simple dan pastinya anak-anak suka. Sebelum aku tepungin, ini aku kasih bumbu racik biar nggak terlalu amis-amis banget ya. Ini dipijet-pijet biar rileks.
biar bumbunya meresap gitu ya. Terus habis itu ditunggu beberapa saat, kalau udah baru masukin tepung sajiku. Pokoknya nggak mau ribet-ribet lah, jadi ya sudah tinggal dikasih tepung aja. Ini sebetulnya mau dikasih sama tambahan tepung maizena, tapi berhubung tepung maizena aku udah habis, jadi ya sudah pakai yang ada aja. Malah aku kasih tepung roti. Maksudnya tepung yang apa ya, yang tawar tapi tetap kriuk-kriuk gitu. Jadi ya sudahlah, ini nggak apa-apa ya pakai tepung roti, karena memang aku kalau masak tuh ya udah seenaknya aku, seadanya bahan di rumah gitu, tinggal cemplang-cemplung aja. Karena yang penting itu buat anak-anak adalah hasil akhirnya enak. Karena kalau udah goreng-gorengan seperti ini, anak-anak mana sih yang nolak? Anak orang kali, kalau anak aku mah nggak apa-apa gitu, meskipun ini ujungnya tulang. Ya Allah, anaknya dikasih tulang. Oke lanjut, ini aku masukin ayam ke dalam minyak yang ternyata belum panas, jadi ya sudah aku pending dulu, nunggu minyaknya panas, baru habis itu disusul masukin tulang-tulang ayam yang lainnya. Ini minyak dan penggorengannya agak kotor ya teman-teman, karena ini tuh penggorengan habis aku pakai buat goreng risol mayo, jadi belum sempat dicuci. Nggak apa-apa lah, sekalian kotor ya. Jorok banget Rina, ya Allah. Nggak apa-apa lah, yang penting kan kotornya bukan kotoran ya kan, kotor minyak dan juga remahan kehidupan, remahan risol mayo gitu. Jadi kan emang aku jual risol mayo selain yang beku atau frozen, aku juga jual yang matangnya ya kan. Jadi ya sudah lah. Oke, jadi seperti ini kehidupan aku hari ini. Ya Allah, apaan coba. Videonya sampai sini dulu ya teman-teman. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung aku. Semoga Allah ganti dengan kebaikan dan keberkahan yang banyak. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.